Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, diduga banyak saksi yang sudah mengetahui pembunuh ibu dan anak di Subang namun berusaha untuk melindungi mereka. Hingga menjelang hari ke-100 kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, polisi belum juga mengumumkan siapa tersangkanya padahal dari perkembangan di media, ada cukup bukti ke arah siapa pelakunya. Namun pada saat ini pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah memasuki babak krusial, yang akan memunculkan berbagai kejutan tentang siapa yang terlibat. Yang mengejutkan, dari analisa Anjas di kanal YouTube Anjas di Thailand diduga banyak saksi yang mengetahui pelaku atau otak di balik kasus pembunuh di Subang, namun berusaha melindunginya. Analisa mengejutkan ini dikemukakan Anjas dalam tayangan Minggu, tanggal 21 November tahun 2021 sore. Seperti diketahui, publik penasaran karena kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu, belum juga terjawab siapa tersangka. Bahkan di antara netizen merasa khawatir dengan kelanjutan pengungkapan kasus pembunuh di Subang akan berakhir dengan dipetieskan. Menurut analisa Anjas di Thailand, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah tersebar di media massa bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang mengarah kepada tersangka. Namun, hingga saat ini polisi belum mengumumkan atau menangkap pelaku baik itu otak atau eksekutor kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Apakah ini strategi untuk mendapatkan lebih banyak lagi pelaku atau suatu hal yang masih memerlukan verifikasi agar jangan sampai ada orang tidak bersalah jadi tersangka karena ada framing, DCB, tutur Anjas. Jika ahli forensik dari Mabes Polri Dr. Sumi Hastri menyebutkan pelaku di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang lebih dari 1 orang, kemudian penerawang Denny Darko menyebutkan lebih dari 3 orang, maka menurut analisa Anjas, jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Analisa saya seharusnya kasus ini sudah ada tersangkanya. Tapi ada banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, ujarnya. Terlibatnya baik sebagai dalang maupun sebagai eksekutor atau pelakunya. Lebih dari 2 orang, katanya menambahkan. Namun, yang mengejutkan dari analisanya, yang mengetahui kasus pembunuh ibu dan anak di Subang juga banyak tetapi mereka melindungi dan banyak sekali jumlahnya. Seperti yang sudah diketahui ada sekitar 55 saksi yang diperiksa dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dari jumlah sebanyak itu sekitar lebih dari 50% adalah orang-orang dekat dan mereka diperiksa karena ada keterkaitan dengan kasus ini. Saya menduga dari kasus ini ada banyak orang yang mengetahui tapi mereka sedang melindungi karena banyak hal kejanggalan terutama di 48 jam pertama pada 18 Agustus 2021, papar Anjas. Menurutnya, ada banyak saksi yang memberikan keterangan yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Menurutnya, 48 jam pertama merupakan tahapan yang krusial. Kalau keterangan saksi dibuat pada saat lebih dari 48 jam, apalagi sudah 3 bulan lebih, keterangan saksi dinilai sudah tidak serius, bisa saja ada opini, ada distorsi. Apalagi kemudian saksi sudah dilakukan pemeriksaan berulang-ulang bahkan sampai ada yang belasan, mereka sudah pengalaman dan belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Mereka sudah tahu kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan pemeriksa, terutama soal keberadaan mereka di 48 jam pertama, ujarnya. Anjas menilai, saat ini pengungkapan kasus sudah masuk bab krusial dan polisi akan segera menetapkan tersangka, tetapi ditahan-tahan karena keterangan saksi banyak yang berubah. Menurut Anjas, di dalam hukum seseorang yang mengetahui tapi melindungi seseorang dengan keterangan palsu harusnya juga mendapatkan sanksi hukum. Kemungkinan besar akan banyak saksi akan kena hukuman karena mereka melindungi pelaku dan dalang dari semua ini, katanya. Bahkan Anjas yakin saat ini dalang atau pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, mereka sedang menonton video atau tayangan-tayangan di media sosial tentang kasus ini. Sekarang mereka sedang melakukan manuver-manuver yang akan digunakan di persidangan nanti. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.